Kembali lagi ke Bang Martin, kalau tadi Bang Martin kan tidak mau membandingkan hukuman tuntutan Richard dengan Putri dan Kuat, tapi Anda membandingkannya dengan Putri. Padahal Jampidu bilang tidak apple to apple kalau membandingkan Richard dengan Putri, harusnya Richard dengan Sambo. Kalau dibandingkan Richard dengan Sambo, Richard ini sudah lebih rendah dibandingkan Sambo. Kalau dibandingkan dengan Sambo ya. Jadi eksekutor dibandingkan dengan eksekutor. Anda bisa terima saya itu? waktu lebih panjang ya, karena saya juga mau menanggapi dua rekan ini. Yang pertama, saya setuju sama Bang Jamin Ginting. Publik dan jaksa penuntut umum jangan melupakan bahwa dua dakwaan dan dua tuntutan itu terbukti secara sah dan meyakinkan. Perbuatan berlanjut. Pasal 49 Undang-Undang ITE Junto 233 dan 221 yang diambil pasal 49, ancamannya 12 tahun kalau nggak salah ya Bang Jamin ya. 10 tahun ya. Nah, dalam hal ini tidak bisa disamakan dengan Richard. Richard cuma satu dan dia itu digerakkan oleh Ferdi Sambo. Nah, ada downbaggernya. Tidak apple to apple kalau kita bandingkan dengan Ferdi Sambo dalam hal ini. Jadi ya seharusnya Richard itu bahkan berdasarkan pasal 16 Undang-Undang LPSK ya, penjelasannya itu harus didakwa ataupun dituntut lebih ringan ataupun divonis lebih ringan daripada pelaku ataupun terdakwa yang lain. Itu selesai lah menurut saya buat pasal 10A ya. Pasal 10A ya oke lah. Ini saya bantu Bang Martin. Silap dikit. Nah tadi ini saya coba luruskan dulu mengenai perspektif dari dua rekan advokat ini yang mengatakan masing-masing kliennya tidak ada keterlibatan aktif. Jadi saya tidak usah bacaan lagi lah surat dakwaan jaksa. Nanti pasti masyarakat sudah tahu ya. Namun saya mau memberitahukan begini. Kuat Maruf ya itu dipanggil sama Putri ke atas untuk mendengar perencanaan ya. Lalu Ricky, Kuat dan Putri Chandrawati bareng sama Richard Eliezer dan bersama-sama korban dalam hal ini Nofriansah Joshua Huta Barat yang dianggap sebagai pelaku pemerkosa bersama-sama menggiring korban ke Duren 3 untuk dibantai. Ya. Mungkin itu perlu dikoreksi, Bang. Sebentar dulu. Itu bukan menggiring loh. Ricky ya, ikut ke Duren 3 kan itu atas perintah. Boleh dong saya jelasin dulu ya. Nah, saya kaitkan tadi dengan keterangan dari adik kita Zena ini kan, Ricky itu masuk bukan karena dipanggil Ferdi Sambo. Sedangkan ada keterangan yang sesuai nih ya, yang disampaikan oleh Ferdi Sambo mengatakan bahwa kamu siap nggak tembak si Joshua kalau melawan. Dan pada saat itu karena dia nggak siap, dia suruh panggil Eliezer. Si Ricky manggil Eliezer. Kalau disagulingkan Sambo memanggil Ricky. Sebentar dulu Pak, ini ada hubungannya. Jangan langsung menyimpulkan, nanti Anda bisa saya skakmat loh. Nah, akhirnya dikatakan tadi, ketika dia sudah tahu perencanaannya di saguling itu, dan dia memanggil Richard untuk menghadap Ferdi Sambo, ketika Ferdi Sambo mau membantai Joshua, tanpa diperintah dia masuk, disitulah kesamaan kehendaknya, bahwa memang si Ricky ini mau, seenggaknya melihat Joshua mati di tangan Ferdi Sambo ataupun di tangan Richard Eliezer. Saya tutup begini, Mbak Sylvia, tadi mengenai motif ya, rekan Febri mengatakan itu penting, saya setuju rekan. Dalam kesengajaan dan perencanaan itu bullshit kalau tidak ada suatu penyebab yang melandaskan menjadinya suatu motivasi. Namun saya mau menantang rekan, ini biar kita selesai lah ya, supaya ada keadilan substansif dalam hal ini dan merujuk kepada pasal 39 ayat 1 Undang-Undang TPKS. Laporkan lagi rekan, kami hadapi nanti. Bilang sama kalian rekan, ditantang oleh Martin Lucas, perwakilan keluarga korban, laporkan lagi supaya kita bisa tahu apakah fakta atau itu dusta. Laporkan lagi kekerasan seksualnya? Iya.